Kenapa kita selalu memuja orang-orang berbakat dan berkualitas baik? Kenapa kita bertanya kepada mereka saat menghadapi masalah, alih-alih mengandalkan Tuhan untuk mencari kebenaran? Apakah kau tahu bahwa mengidolakan manusia padahal percaya kepada Tuhan berarti mengikuti manusia dan menentang Tuhan? Apakah kau punya manusia yang kau sembah? Bagaimana kita bisa berhenti menyembah dan mengikuti manusia? Tonton video kesaksian Kristen, konsekuensi dari serta-merta memuja manusia untuk mengetahuinya. Agustus 2015, aku terpilih sebagai pemimpin gereja. Saat itu gereja punya beberapa laporan yang perlu ditangani. Tapi aku baru mulai bekerja dan belum pernah tangani laporan. Aku tak menguasai prinsip surat laporan, tak tahu cara menanganinya. Jadi aku merasa sangat cemas. Lalu pemimpin atas menjadikan Wang Jing penanggung jawab pekerjaan laporan. Kudengar dia telah beriman hampir 20 tahun pernah menjadi pemimpin. Lalu dia ditugaskan mengawasi pekerjaan laporan. Kupikir dia pasti paham kebenaran dan punya kenyataan kebenaran dia akan sangat membantu. Lalu kulihat Wang Jing memberi analisis surat laporan yang sangat jelas dan rasional. Dia bukan hanya mampu menyelesaikan masalah dalam surat laporan, tapi juga memberi persekutuan tentang kebenaran memakai contoh kehidupan nyata. Dan temukan kutipan firman Tuhan yang cocok untuk atasi masalah orang. Ini memberiku kesan baik tentang Wang Jing. Sepertinya dia punya kenyataan kebenaran. Aku harus belajar sebanyak mungkin darinya. Setelahnya, saat pertemuan, Wang Jing akan membahas beberapa laporan sulit, bagaimana orang lain tak tepat tanganinya, cara dia memperbaiki masalah memakai prinsip, dan akhirnya menyelesaikannya. Setelah itu, menurutku tak ada masalah yang tak bisa dia selesaikan. Dan tanpa sadar, tumbuh kekagumanku terhadapnya. Di lain waktu, kami terima surat laporan yang berisi masalah rumit. Tapi Wang Jing langsung menemukan inti masalahnya dan mengatasi masalah itu. Seorang saudari dengan kagum bilang kepadanya, "Tak satu pun dari kami bisa tangani masalah di surat ini. Bahkan pengawas saudari Lin Yuhan tak bisa selesaikannya, tapi hanya satu persekutuan darimu, masalah pun selesai, kau hebat." Wang Jing dengan bersemangat mengangguk, sepertinya menikmati pujian itu. Bahkan membuat komentar yang mengkritik Lin Yuhan. Samar-samar aku sadar dia meninggikan diri merendahkan Lin Yuhan. Tapi aku berkelit, ucapannya benar dan tak memikirkannya lagi. Aku justru berpikir, jika kelak bisa menyelesaikan masalah orang seperti Wang Jing, aku pasti bisa melakukan tugas dengan baik. Wang Jing tak pernah membahas masalah atau kegagalan yang dia alami, atau kerusakan dan kelemahan yang dia tunjukkan, serta cara dia mencari kebenaran. Jadi seiring waktu, semua orang mengagumi dia. Kurasa dengan ikut pertemuan dengannya, aku akan paham kebenaran. Dalam tugas, kita punya masalah dan kegagalan, juga tunjukkan kerusakan. Dengan sembunyikan itu, hanya bersekutu tentang kualitas positifnya, dia bisa sesatkan orang untuk mengagumi dan memujanya. Iya. Karena ingin bisa seperti Wang Jing, aku pergi ke semua pertemuan yang dia hadiri untuk melihat caranya menganalisis laporan. Firman yang dia sampaikan ke saudara-saudari tentang keadaan mereka, caranya bersekutu. Aku mencatat semuanya. Saat ku adakan pertemuan dengan rekan sekerja, kebanyakan persekutuanku berisi hal yang kupelajari dari Wang Jing. Melihat rekan sekerja mendengar dengan cermat, bahkan mencatat, aku merasa diriku berbakat sama seperti Wang Jing. Yang lain pasti puas dengan pekerjaanku. Tuhan akan memujiku. Lalu aku makin andalkan Wang Jing. Saat tangani laporan yang sulit atau masalah dengan pekerja laporan, aku tak merenung di hadapan Tuhan untuk berdoa dan cari kebenaran.
Kupikir setelah Wang Jing datang ke persekutuan, semua masalahku terpecahkan. Lambat laun, Tuhan kehilangan statusnya di hatiku, dan status Wang Jing makin tinggi. Aku lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Seiring waktu, aku mulai sulit memahami masalah pekerjaan gereja, bahkan yang paling sederhana. Di pertemuan, aku tak bisa bersekutu tentang pencerahan Roh Kudus. Aku hanya bicarakan doktrin, tak bisa selesaikan masalah jalan masuk kehidupan orang. Rasanya Tuhan memunggungiku, dan aku menderita. Namun saat itu aku tak merenung. Sebelum suatu pertemuan, jalan ditutup karena salju, tak ada mobil yang bisa lewat. Wang Jing tak bisa datang. Lalu memintaku dan rekanku menjadi tuan rumah pertemuan. Mendengar itu, aku seperti tersambar petir. Di pertemuan, aku tak tahu sumber masalah di surat laporan dan sangat panik. Namun, aku tak bimbing yang lain untuk berdoa dan andalkan Tuhan, mencari prinsip kebenaran di firman Tuhan. Justru berharap Wang Jing muncul, selesaikan masalah mendesak ini. Saat pertemuan usai, aku merasa bersalah karena pertemuannya tak produktif, dan aku tak memenuhi tugas. Tetap saja aku tak mencari kehendak Tuhan, hanya berharap Wang Jing akan selesaikan masalah ini. Di lain waktu, Wang Jing bilang akan adakan pertemuan untuk kami, tapi dia tak muncul sepanjang pagi. Aku mulai panik. Takut dia tak bisa datang lagi. Aku khawatir tak bisa selesaikan masalah orang jika dia tak datang. Setelah makan, aku mendengar pintu terbuka dan tahu Wang Jing telah tiba. Gembira karena penyelamatku tiba, aku bergegas keluar menyambutnya. Tapi saat berjalan, aku tersandung dan pergelangan kakiku terkilir. Pergelangan kakiku bengkak seperti balon, sangat sakit sampai tak bisa berjalan. Namun karena Wang Jing sudah tiba, aku harus beritahu semua orang untuk cepat ke pertemuan, agar semua melihat dia selesaikan masalah mereka. Aku jalan ke rumah seorang saudari, menahan sakit tapi saat mau mengetuk pintu, aku kehilangan keseimbangan dan jatuh. Setelah bangkit, kulihat telapak tangan kananku penuh darah dan abu batu bara. Serangkaian insiden ini membuatku takut. Samar-samar ku sadari kerinduanku saat menunggu Wang Jing agak tak normal. Apa Tuhan sedang mendisiplinkanku? Aku berdoa mencari jawaban. Lalu aku melihat kutipan firman Tuhan ini. Orang percaya harus taati Tuhan dan menyembahnya. Jangan tinggikan atau puja orang lain. Jangan tempatkan Tuhan di urutan pertama, orang yang kau puja urutan kedua, dan kau ketiga. Tak seorang pun boleh punya tempat di hatimu. Dan kau tak boleh anggap orang, terutama yang kau hormati, sejajar atau setara dengan Tuhan. Ini tak bisa ditoleransi Tuhan. Amin. Amin. Kurenungkan firman Tuhan, dan adegan interaksiku dengan Wang Jing muncul di benakku seperti sketsa di film. Sejak bertemu Wang Jing, kulihat dia berbakat, fasih, pandai berkhotbah, sangat cakap selesaikan masalah. Laporan yang membuatku bingung, mudah diselesaikan melalui persekutuan dia. Tanpa sadar, aku mulai memujanya. Berpikir dengan ikut pertemuannya dan dengarkan persekutuannya, aku akan pahami kebenaran dan dapatkan wawasan. Jika tak ikut pertemuannya, aku seperti kehilangan peluang mendapat kebenaran. Aku mulai suka ikut pertemuan, bersekutu dengan Wang Jing, dibandingkan berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran. Aku sepenuhnya andalkan Wang Jing. Saat ada masalah, aku tak berdoa dan cari kebenaran, hanya menunggu dia bersekutu. Saat jalan ditutup dan dia tak bisa datang, aku merasa kami tak bisa bekerja tanpanya. Makin banyak merenung, makin aku takut. Tuhan harus ada di atas segalanya. Kita harus menyembah dan menghormatinya. Tak boleh ada manusia di hati kita.
Tapi tak ada Tuhan di hatiku. Aku malah meninggikan orang yang kupuja dan mengidolakannya. Meski percaya Tuhan, aku memuja manusia dan tanpa sadar menyinggung watak Tuhan. Situasi ini jadi pengingat, perlindungan bagiku. Aku segera berdoa dan siap bertobat. Lalu aku temukan firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, setinggi apapun tingkat seorang pemimpin atau pekerja, jika engkau memuja mereka karena mereka memahami sedikit kebenaran dan memiliki beberapa karunia, dan engkau yakin bahwa mereka memiliki kenyataan kebenaran dan dapat membantumu, dan jika engkau menghormati dan bergantung pada mereka dalam segala hal, dan berusaha memperoleh keselamatan melalui hal ini berarti engkau bodoh dan dungu, dan pada akhirnya semuanya ini akan sia-sia karena titik awalnya pada dasarnya salah. Sebanyak apapun kebenaran yang orang pahami, tak seorang pun mampu menggantikan Kristus, dan betapapun berbakatnya mereka, ini bukan berarti mereka memiliki kebenaran. Dan karena itu, mereka yang memuja, menghormati, dan mengikut manusia pada akhirnya akan disingkirkan. Mereka semua akan dihukum. Jika orang percaya kepada Tuhan, mereka hanya boleh menghormati dan mengikut Tuhan. Apapun kedudukan mereka dalam kepemimpinan, pemimpin dan pekerja tetaplah orang biasa. Jika engkau memandang mereka sebagai atasan langsungmu, jika engkau merasa bahwa mereka lebih tinggi darimu, bahwa mereka lebih hebat atau lebih cakap daripada dirimu, dan bahwa mereka seharusnya memimpinmu, bahwa mereka terlihat lebih unggul dalam segala sesuatu bila dibandingkan dengan orang lain, itu keliru. Itu adalah hayalanmu. Dan apa akibat dari hayalan ini? Ini akan membuatmu secara tidak sadar mengukur pemimpinmu dengan menggunakan persyaratan yang tidak realistis, dan engkau tak akan mampu memperlakukan masalah dan kekurangan yang mereka miliki dengan benar. Pada saat yang sama, tanpa kau sadari, engkau juga akan sangat tertarik pada apa yang disebut gaya khas, karunia dan bakat mereka, sedemikian rupa sehingga sebelum engkau menyadarinya, engkau memuja mereka, dan mereka telah menjadi Tuhanmu. Jalan itu, dari sejak mereka mulai menjadi panutanmu, objek pemujaanmu, sampai saat engkau menjadi salah satu pengikut mereka, adalah jalan yang akan membuatmu secara tidak sadar menjauh dari Tuhan. Beberapa orang mengagumi siapapun yang bisa menyampaikan khotbah yang mendalam atau orator yang baik, dan ingin menjadi seperti orang-orang yang memiliki cara yang mengesankan ketika mereka menyampaikan khotbah. Apakah ini pandangan yang benar untuk kau miliki? Apakah benar mengejar tujuan semacam itu? Tidak. Lalu, apa yang benar? Engkau harus berusaha menjadi orang seperti apa? Orang yang bersikap tenang dan melaksanakan tugas dengan jujur dan terbuka, bersikap sopan, dan bertindak dengan cara yang rendah hati. Benar, engkau semua harus bersikap dan bertindak dengan cara yang rendah hati dan tidak meninggalkan doa dalam segala hal dan tidak menyimpang dari firman Tuhan dalam segala hal. Sering datang ke hadapan Tuhan dan memiliki persekutuan yang sejati dengannya. Ini adalah dasar kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Amin. Lewat firman Tuhan aku tahu, sebagai orang percaya, kita harus sering datang ke hadapannya. Kita harus selalu berdoa dan cari kebenaran, bekerja sesuai tuntutan Tuhan. Menghormatinya di atas segalanya, tak boleh sembah manusia. Benar. Sebesar apapun karunia atau kemampuan orang selesaikan masalah, ini semua anugerah Tuhan.
Lewat pencerahan Tuhan, manusia berikan persekutuan mendalam. Jika persekutuan itu membuahkan jalan, artinya itu sejalan firman Tuhan. Aku bisa tanyakan hal yang tak kupahami, belajar dari kelebihan mereka, tapi sebagus apapun mereka bersekutu, aku harus menganggapnya dari Tuhan, tak memuja manusia. Benar. Itulah cara berprinsip terhadap orang lain. Iya. Lalu kuterapkan sesuai firman, dan berhenti bergantung penuh pada Wang Jing. Saat punya masalah, aku berdoa dan cari prinsip kebenaran relevan di firman Tuhan. Kadang jika temui jalan buntu, aku tanya ke Wang Jing. Tapi dengan sadar merenungkan diri di depan Tuhan dan fokus ke aspek kebenaran yang dia sekutukan, bukan serta-merta mengagumi dia. Perlahan pandanganku mulai normal terhadap Wang Jing dan mampu kuselesaikan beberapa masalah dalam surat laporan. Tak lama Wang Jing terpilih jadi pemimpin gereja lain. Aku tak lagi panik saat dia tak ada. Di pertemuan saat masalah sulit muncul, aku akan berdoa, datangi Tuhan bersama lainnya, lalu cari jalan penerapan lewat firman-Nya. Hanya saat tak bisa selesaikan masalah, aku bertanya ke pemimpin atau orang yang pahami kebenaran. Masalah kami perlahan selesai, aku alami pertumbuhan. Tak lama seorang pemimpin tingkat atas mengabariku, Wang Jing tak mencari kebenaran dalam pekerjaannya. Dia selalu pamer dan meninggikan diri agar dikagumi dan dipuja. Dia tak mau ditangani, tak merenungkan diri. Dia disingkap karena menempuh jalan antikristus dan diberhentikan karena jadi pemimpin palsu. Oh, Ini sangat menghantamku. Selama aku bersama Wang Jing, dia sudah tunjukkan perilaku ini. Dia tak pernah membahas kerusakan apa dalam tugas atau kegagalan yang dia alami. Dia hanya membahas kesuksesannya, seolah tak ada masalah yang tak bisa dia selesaikan. Akibatnya semua menghormati dan memujanya. benar. Lalu aku lihat kutipan firman Tuhan ini. Sebagian orang mungkin gunakan kedudukan untuk bersaksi tentang diri mereka dan meninggikan diri, dan bersaing dengan Tuhan untuk dapatkan orang dan status. Mereka pakai metode dan cara agar orang memuja mereka, mencoba menangkan hati orang, mengontrol mereka. Beberapa sengaja sesatkan orang-orang agar anggap mereka Tuhan, sehingga diperlakukan seperti Tuhan. Mereka takkan pernah cerita bahwa mereka telah rusak. Mereka rusak dan sombong dan orang tak perlu memuja mereka. Sebaik apapun mereka lakukan, itu karena peninggian Tuhan dan mereka lakukan yang seharusnya. Mengapa mereka tak mengatakannya? Karena mereka takut kehilangan tempat di hati orang-orang. Itu sebabnya orang semacam ini tak pernah tinggikan Tuhan, tak pernah jadi saksi baginya. Amin. Amin. Melihatnya sesuai firman, kudapatkan kearifan tentang Wang Jing. Dia sering bersekutu tentang caranya cari kebenaran saat menangani masalah. Cara dia dengan mudah tangani surat laporan sulit dan bagaimana dia bantu orang lain selesaikan masalah. Namun dia jarang bicarakan penyimpangan dan kekurangannya, atau terbuka tentang kerusakan dan kelemahannya. Dia tak pernah membahas masalah atau surat yang keliru dia nilai atau tak pahami, dan bagaimana itu menyingkap kekurangannya. Dia juga tak pernah membahas masalah yang tak dia mengerti, bagaimana orang lain membantu, aspek kebenaran apa yang membuatnya paham. Dia hanya biarkan orang lihat kedoknya yang sempurna. Saat kami menyembah dan memujinya, dia tak memberitahu kami untuk tak memujanya, juga tampak mereguk dan menikmatinya. Memahami perilakunya sesuai firman Tuhan, kulihat dia hanya andalkan bakat dalam pekerjaan dan khotbah. Tak pernah meninggikan Tuhan, hanya pamerkan diri untuk tipu orang lain, yang membuat orang tak lihat kerusakan dan kekurangannya, serta menyembah dan mengikutinya. Dia berperilaku begini untuk mendapat tempat di hati orang. Sungguh berbahaya dan jahat. Iya. Namun bukan saja aku tak arifi perilakunya,
Aku bahkan mengagumi karunia dan kemampuannya. Kupikir dia pahami kebenaran, punya kenyataan kebenaran, jadi aku memujanya. Aku sangat buta. Lalu aku temukan kutipan firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada beberapa orang yang sering tertipu oleh mereka yang secara lahiriah tampak rohani, mulia, luhur, dan hebat. Terkait orang-orang yang mampu dengan fasih membicarakan hukum yang tertulis dan doktrin, dan yang ujaran serta tindakannya sepertinya layak dikagumi, orang-orang yang terperdaya oleh mereka tidak pernah melihat esensi dari tindakan mereka, prinsip yang melatar belakangi perbuatan mereka, atau apa tujuan mereka. Terlebih lagi, mereka tidak pernah melihat apakah orang-orang ini sungguh tunduk kepada Tuhan, dan mereka juga tidak pernah memastikan apakah orang-orang ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mereka tidak pernah mencerna esensi kemanusiaan orang-orang ini. Sebaliknya, mulai dari langkah pertama berkenalan dengan orang-orang tersebut, mereka sedikit demi sedikit mulai mengagumi dan menghormati orang-orang ini, dan pada akhirnya orang-orang ini menjadi idola mereka. Entah orang berfokus pada hal dangkal ataukah masalah mendalam, atau pada hukum yang tertulis dan doktrin, ataukah pada kenyataan, mereka tidak memegang teguh apa yang seharusnya benar-benar mereka pegang teguh, dan mereka juga tidak tahu apa yang paling perlu mereka ketahui. Alasan untuk ini adalah karena orang sama sekali tidak menyukai kebenaran. Dengan demikian, mereka tidak bersedia meluangkan waktu dan upaya untuk mencari dan melakukan prinsip pengamalan yang ditemukan dalam perkataan Tuhan. Mereka malah lebih memilih menggunakan jalan pintas, meringkas apa yang mereka pahami dan ketahui sebagai pengamalan yang baik dan perilaku yang baik. Ringkasan ini kemudian menjadi tujuan mereka sendiri untuk dikejar, yang mereka anggap sebagai kebenaran untuk dilakukan. Konsekuensi langsung dari ini adalah bahwa orang menggunakan perilaku baik manusia sebagai pengganti untuk melakukan kebenaran, yang juga memuaskan hasrat mereka untuk menjilat kepada Tuhan. Ini memberi mereka modal yang digunakan untuk melawan kebenaran, yang juga mereka manfaatkan untuk berargumen dan bersaing dengan Tuhan. Pada saat yang sama, orang juga dengan tidak bermoral menyingkirkan Tuhan, menempatkan idola yang mereka kagumi untuk menggantikan tempatnya. Amin. Amin. Lewat firman Tuhan, aku tahu. Selama bertahun-tahun beriman, aku selalu punya ide keliru ini. Aku berasumsi orang pintar yang kerja dan khotbah dengan baik bisa selesaikan masalah, pasti pahami kebenaran dan punya kenyataan kebenaran. Aku sadar aku tak tahu arti kenyataan kebenaran. Tuhan ungkapkan kebenaran dan lakukan pekerjaan penghakiman untuk mentahirkan orang dari watak rusak mereka, membuat mereka masuk ke kenyataan kebenaran, hidup serupa dengan manusia. Jika orang hanya mampu selesaikan masalah orang lain, arifi orang lain, tapi tak bisa terima penghakiman firman Tuhan serta ditangani, maka seberapapun berbakat atau sebaik apapun mereka tak punya kenyataan kebenaran. Wang Jing tak membahas tentang pengenalan dirinya, tak membuka diri dan membedah watak rusaknya, tak terima kebenaran, tak taat saat dipangkas dan ditangani. Dia tak mungkin punya kenyataan kebenaran. Benar. Dia hanya bisa tangani laporan karena punya pengalaman, lebih banyak pengetahuan tentang prinsip. Itu tak berarti dia punya kenyataan kebenaran. Benar. Iya. Aku benar-benar gagal mengarifinya. Bahkan langsung memuja, anggap dia idolaku, coba menyerupai dan menirunya. Aku sungguh bodoh. Aku dalam bahaya beriman seperti ini. Aku lihat kutipan lain dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman,
apa yang engkau kagumi bukanlah kerendahan Kristus, melainkan gembala-gembala palsu yang berkedudukan menonjol. Engkau tidak memuja keindahan ataupun hikmat Kristus, melainkan memuja orang-orang cabul yang bersekutu dengan dunia yang keji. Engkau menertawakan penderitaan Kristus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, tetapi mengagumi mayat-mayat yang berburu persembahan dan hidup dalam pesta pora. Engkau tidak bersedia menderita bersama Kristus, tetapi dengan senang hati pergi ke pelukan para antikristus yang sembrono itu, meskipun mereka hanya memberimu daging, kata-kata, dan kendali. Bahkan sekarang pun, hatimu masih mengarah kepada mereka, pada reputasi mereka, status mereka, dan pengaruh mereka. Dan lagi, engkau terus memiliki sikap yang menganggap pekerjaan Kristus terlalu berat untuk diterima, dan engkau tidak bersedia menerimanya. Inilah mengapa aku berkata bahwa engkau tidak memiliki iman untuk mengakui Kristus. Alasanmu mengikut Dia sampai hari ini hanyalah karena engkau tidak punya pilihan lain. Di dalam hatimu selamanya menjulang banyak gambaran mulia. Engkau tidak dapat melupakan setiap kata dan perbuatan mereka, juga perkataan serta tangan mereka yang berpengaruh. Di dalam hatimu, mereka selamanya agung dan selamanya pahlawan. Namun tidaklah demikian bagi Kristus zaman sekarang. Di dalam hatimu, Dia selamanya tidak penting dan selamanya tidak layak untuk dihormati. Karena Dia terlalu biasa, pengaruhnya terlalu kecil dan jauh dari mulia. Amin. Firman penghakiman Tuhan menyayat hatiku. Aku sadar Tuhan telah rendah hati berinkarnasi, tak pernah tinggikan dirinya. Dia hanya ungkapkan kebenaran untuk selamatkan manusia. Kerendahan hati Tuhan itu wujud kemuliaan, kebesaran, dan kekudusannya. Ini layak untuk kita kagumi. Iya. Namun melihat Wang Jing pernah jadi pemimpin, bisa pecahkan masalah bicara dengan keyakinan dan tekad, aku mengaguminya. Aku tak menyembah Tuhan atau menghormati kerendah hatian dan keindahan Kristus. Sebaliknya aku memuja tokoh besar dan mengesankan. Lebih pikirkan mereka dengan bakat, kemampuan tinggi untuk bekerja dan berkhotbah. Aku bahkan lihat mereka sebagai idolaku. Ini menyinggung watak Tuhan. Kita tak boleh kagumi dan luhurkan manusia. Hanya Tuhanlah kebenaran, harus diikuti dan disembah. Iya. Benar. Tuhan berfirman, "Kukatakan bahwa orang yang tak menghargai kebenaran itu orang tak percaya dan pengkhianat kebenaran. Orang seperti itu takkan pernah menerima perkenanan Kristus." Amin. Amin. Meski beriman lama, aku tak cari kebenaran atau mengenal Tuhan. Aku mengidolakan orang rusak, memuja, mengikuti Dia, tapi tak menyembah Kristus atau menghargai kebenaran. Kuhianati Tuhan bertindak seperti orang tak percaya. Dan jika tak bertobat, Tuhan akan muak denganku lalu singkirkanku. Lalu ku dengar Wang Jing menjadi Yudas saat ditangkap PKT. Dia mengadukan beberapa saudara-saudari. Saat dibebaskan, dia masih tak bertobat dan akhirnya dikeluarkan dari gereja. Kulihat meski Wang Jing telah banyak bertugas, punya bakat, kemampuan berkhotbah baik, bisa gunakan firman Tuhan untuk selesaikan masalah, karena dia tak mau kenal dirinya, tak terima kebenaran, tak punya kenyataan kebenaran meski telah bertahun-tahun beriman, saat hadapi penangkapan dia sepenuhnya disingkirkan. Jika orang tak cari kebenaran, dia tidak akan berdiri teguh. Benar. Lalu aku temukan kutipan lain. Boleh kubacakan? Tentu.
yang ini. Kau harus tahu orang macam apa yang kuinginkan. Orang-orang yang najis tak diizinkan masuk ke kerajaan atau mencemarkan tanah yang kudus. Meski engkau sudah lakukan banyak pekerjaan, bekerja bertahun-tahun, pada akhirnya, jika kau masih kotor, hukum surga tak akan kabulkan keinginanmu masuk ke kerajaanku. Sejak dunia dijadikan sampai saat ini, tak pernah kutawarkan jalan masuk yang mudah ke kerajaanku, ke orang-orang yang menjilat demi perkenananku. Ini peraturan surgawi, tak dapat dilanggar. Kau harus mencari hidup. Saat ini orang seperti Petruslah yang akan disempurnakan. Mereka berusaha ubah watak mereka, bersedia jadi kesaksian bagi Tuhan, serta laksanakan tugasnya sebagai makhluk ciptaan. Hanya orang seperti inilah yang akan disempurnakan. Jika engkau hanya mencari upah dan tidak berusaha mengubah watak hidupmu sendiri, maka semua upayamu akan sia-sia. Ini adalah kebenaran yang tak dapat diubah. Amin. Amin. Firman Tuhan menyebut, seseorang tak capai penyelamatan berdasarkan bakat, banyaknya pekerjaan yang dilakukan atau khotbah mereka, tapi berdasarkan apa mereka cari kebenaran, mampu terima dan taati penghakiman firman Tuhan, serta mencapai perubahan watak hidup mereka. Iya. Dalam imannya, Petrus agungkan Tuhan, mencari kebenaran dalam segala hal. Dia tempatkan capaian kebenaran dan kehidupan di atas segalanya. Jadi meski tak bekerja sebanyak Paulus, usai alami penghakiman Tuhan, dia bisa taat sampai mati. Akhirnya berikan kesaksian hebat bagi Tuhan, dapatkan pujiannya. Iya. Dari jalan yang ditempuh Petrus, kutemukan jalan penerapan. Aku takkan lagi mengagumi orang berbakat. Takkan berusaha jadi seperti mereka. Sebaliknya, aku putuskan untuk sungguh cari kebenaran, terapkan firman Tuhan, melakukan tugasku sebagai ciptaan. Hanya inilah jalan yang benar. Iya. Setelahnya, saat jalankan tugas, aku fokus andalkan Tuhan mencari prinsip kebenaran. Saat bertemu orang berbakat yang andal berkhotbah, aku secara sadar berusaha melihat dengan cara benar. Aku tahu jika persekutuan mereka mencerahkan, itu dari Tuhan. Saat ide mereka sesuai prinsip, aku akan terima dan mematuhinya. Jika tak sesuai prinsip, aku takkan serta-merta dengarkan mereka. Tapi mencari kebenaran bersama mereka. Dengan menerapkan begini, aku merasa lebih bebas dan nyaman. Aku juga bisa mencapai hasil baik dalam tugasku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku paham kita tak boleh sembah manusia.